udah merah bilang nggak? Merah nih. Ya, ini alat alat yang dipakai untuk memotong tulang sapi. Jadi alat ini sudah dipakai memotong selama 7 tahun dan sudah memotong 154 ekor sapi dengan sangat cepat, karena satu ekor sapi hanya akan membutuhkan waktu paling lama 30 menit untuk memotong tulang-tulang sapi itu menjadi satu serpihan kecil yang halus dan halus, teratur dan rapih. Alat ini biasanya dipakai untuk memotong aluminium. Ini gergaji aluminium, jadi bukan gergaji kayu. Nah, dalam episode ini akan diperagakan untuk cara pembuatannya atau perakitannya, sehingga alat ini bisa berfungsi dengan aman, tidak membahayakan, dan berapa watt listrik yang akan terpakai. Dan yang penting adalah di Jogja adalah kami yang pada saat itu memakai alat ini, karena pada saat itu masjid di tempat kami sudah korbannya banyak sekali, yaitu 22 ekor sapi, dengan perbandingan bahwa kalau 12 ekor sapi aja harus diselesaikan sampai sore karena kecapean untuk memotong tulang, maka dengan alat ini sekarang kan cepat sekali. 22 ekor sapi akan terpotong-potong hanya kira-kira jam 3 sore sudah selesai. Bayangkan kalau kita harus memakai kampak. Mestinya itu di sini. Jadi mesin utama yang dipakai adalah memang Gerindra Kapuf, yang biasa untuk memotong besi di bengkel-bengkel. Alat ini mempunyai watt sekitar ini tertulis 2000 watt, jadi 10 ampere. Cuman yang harus diperhatikan adalah bahwa untuk 2000 watt maksimal pemakaian itu adalah ketika kita memakai untuk memotong besi. Memotong besi adalah tidak akan berhenti proses pemotongannya, grindernya sampai batu grindernya itu habis atau terkikis. Nah, karena alat ini dipakai untuk memotong tulang sapi, yang harus diperhatikan adalah bahwa tulang tersebut akan memiliki serabut otot yang sangat kuat, sehingga otomatis ketika kita akan memakai alat ini, beban listrik akan bertambah, atau daya yang dipakai atau watt yang terpakai akan bertambah. Sehingga apabila untuk memotong besi cukup listrik 2200 sudah cukup, cuman kalau untuk alat ini dipakai untuk memotong tulang-tulang sapi, kemungkinan harus dicadangkan sampai ke 3300, karena ketika memotong pada bagian tungkai atau bahasa Jawanya dengkul, itu banyak sekali serabut-serabut otot yang sangat kuat. Nah, pada saat dia akan memotong, otomatis wattnya akan menjadi sangat besar, yaitu kira-kira adalah sampai 3000 watt. Kemudian yang dipakai untuk memotong tadi adalah ini alatnya, yaitu gergaji potong. Ini biasanya dipakai untuk secara umum adalah untuk memotong aluminium. Di sini terlihat. Jadi ada dua macam alat gergaji seperti ini, yaitu yang pertama adalah untuk memotong aluminium, yang kedua adalah yang dipakai untuk memotong kayu. Nah, kalau yang untuk memotong kayu tidak bisa dipakai untuk memotong tulang ini. Nah, ciri dari gergaji ini adalah pada titik ini, jadi di ujungnya ini, di ujung dari gergaji ini ada pahat kecil. Ini terbuat dari baja yang dilekatkan di sini sehingga menjadi sangat kuat sekali. Nah, yang paling penting juga adalah
jumlah mata dari gergaji ini. Ini kita memakai minimal yang kita dipakai adalah berjumlah 120. Jadi kalau mau beli di toko-toko teknik adalah jumlah dari ini adalah 120. Ada yang lebih dari 120 akan lebih bagus dipakai. Kemudian di pasaran juga dijual berbagai macam merek. Kemudian kita bisa memilih merek sesuai dengan harganya. Cuman yang kita pakai selama 7 tahun ini yang sudah memotong 152 ekor sapi ini merek yang paling bagus. Cirinya adalah sangat ringan. Ada yang mereknya murah, itu bobotnya berat, sehingga nanti ketika dipakai akan membebani mesin ini, bergetar biasanya. Nah, kalau ingin lebih bagus, beli yang paling mahal, kemudian paling mahal dan cari bobot yang paling ringan. Kemudian yang tidak lupa adalah bahwa tidak semua alat yang kita pakai ini di lubang tengahnya sesuai dengan lubang as di sini, di lubang as itu. Nah, kita harus membuat spacer atau membuat ring di sini. Jadi ini ringnya akan kita nanti dimasukkan. Ini bisa dibuat di tukang bubut ini, dan ini akan dipasang nanti di tengahnya ini supaya tidak ada kelonggaran di sini. Nah, ini alat ini kalau gergajinya itu longgar, berbahaya, karena bisa tiba-tiba dia akan kendor sendiri skrupnya ini. Dan yang kedua adalah ini, dia akan menghantam pada sisi jarak ini. Ini terjadi karena ini agak kendor, tidak dicek pada saat pemasangan. Dan yang kedua adalah cara pengoperasian yang salah. Jadi ketika alat ini dipakai nanti akan saya peragakan, itu akan cepat memotong bagian tulang belakang itu kan cepat sekali. Hanya akan jadi masalah hanya di tulang dengkul, karena ada otot tadi. Nah, alat ini akan berhenti ketika dia menembus di otot-otot di lutut. Nah, kalau kita perhatikan itu dari pabrik atau dari toko, itu hanya alat hanya seperti ini. Cuman untuk keamanan dalam pemakaian, kita harus menambahkan pengaman di sini. Ini akan saya las di sini 2. Fungsinya adalah untuk memegang atau sebagai tempat berhentinya tulang. Jadi tulang tidak akan tergelincir, tidak akan mengenai kita. Diam dia tulangnya di situ dan cepat untuk mengerjakan, tidak perlu dipegang banyak orang. Jadi akan kita peragakan cara pemasangan dari ini. Bisa dipasang hanya memakai plat tipis seperti ini atau juga beton eser. Intinya adalah hanya untuk memegang tulang itu, jangan sampai tergelincir, jangan sampai meloncat sehingga membahayakan buat orang yang lain. Cuma dengan cara yang dengan yang sudah saya pertemukan di sini, karena ini sudah 7 tahun saya pakai, maka alat ini sangat aman sekali dipakai, tidak akan membahayakan asal cara-cara pemakaian dan pembuatan ini terpenuhi. Nah, ini akan saya las sebagai pemegangnya.
Setelah diles akan kita bengkok besinya. Jadi kira-kira seperti ini, dengan akan kita pasang gergajinya. Kemudian untuk ini penahan ini dilepas saja, tidak perlu dipakai. Dan kemudian pada ujungnya runcing ini harus diperhalus supaya tidak kena tangan nanti. Kemudian juga harus kita cek tidak boleh ada gerakan aksial atau belok kiri kanan, lurus gerakannya tidak berbahaya. Ini aja kita cek. Nah, jadi ini pegangan dari tulangnya sudah kita bikin di sini. Alat ini bisa memotong tulang-tulang sapi bahkan sampai kepala ya. Kepala bisa kita masukkan dari sini. Kemudian juga semua tulang bisa masuk di sini. Nah, kemudian yang paling penting adalah ketika kita memotong tulang, dimasukkan seperti ini. Jangan lupa tangan kita memakai kayu, kita dorong ke sini, atau kayu yang berbentuk Y, dari dahan pohon yang berbentuk Y. Nah, seperti ini kita tekankan, kemudian kita hidupkan mesin ini. Nah, yang paling penting adalah ketika dihidupkan, tunggu sampai RPM atau putaran mesin itu penuh. Kemudian ketika sudah penuh, kita turunkan ke bawah sambil tadi ditahan memakai dahan atau kayu yang berbentuk seperti Y. Nah, khusus untuk tulang dengkul yang sangat penuh dengan otot-otot putih itu yang sangat kuat, hidupkan mesin, turunkan. Nah, ketika dia akan memotong sampai ke bagian yang berselaput putih-putih,
mesin ini pasti akan karena berat ya, dia akan menjadi pelan. Nah, ketika dia menjadi pelan, kita harus mengangkat sedikit sampai RPM-nya atau putarnya menjadi tinggi lagi, kemudian tekan lagi ke bawah, pelan-pelan aja. Tidak perlu terburu-buru sampai ditekan sampai ke bawah, sampai harus putus. Jadi pelan-pelan aja, RPM-nya tinggi, turunkan, naikkan, turunkan, sampai baru ketika sudah tidak ada hambatan yang bisa memperlambat putaran mesin, tekan sampai ke bawah. Ini akan cepat sekali. Apabila mesin ini sampai berhenti, kemungkinan besar akan ada kerusakan pada sistem kelistrikan. Jadi poinnya intinya adalah hidupkan sampai RPM tinggi, kemudian turunkan. Ketika RPM-nya sampai hampir berhenti, tak angkat ke atas, tunggu sampai RPM tinggi lagi, turunkan. Demikian cara pemakaian ini. Dan yang paling penting lagi, seperti yang saya katakan adalah bahwa pada keadaan normal, alat ini akan membutuhkan listrik sekitar 2000-an. Jadi minimal sekitar 2200, atau paling tidak disiapkan cadangan listrik sampai 3000. Ini buat masjid bisa untuk meminta pertolongan dari PLN untuk membuat jalur sementara sehingga bisa dipakai alat ini, karena sangat membantu sekali. Dan kemudian kira-kira berapa untuk membuat alat ini? Kalau kita beli ini yang merek ini, itu kira-kira 1,3 ya alat potongnya. Nah, untuk gergajinya ini bervariasi dari harga sekitar 500 sampai 1,5 juta. Jadi bisa dipilih mana yang masuk di budget. Intinya adalah bahwa sudah terbukti selama 7 tahun alat ini sudah memotong 152 ekor sapi bahkan lebih menjadi tulang-tulang yang sangat kecil, halus, dan cepat pengerjaannya. Ini akan ditemukan cara pemakaiannya. Tadi bisa lebih cepat. Ini tadi untuk hanya sebagai contoh aja adalah seperti itu. Kemudian kita lihat potongannya halus dan cepat, sepertinya tadi bisa lebih cepat lagi. Semoga bermanfaat.